Stabilisasi pasien gawat darurat. Jadi tindakan resusitasi ini tidak terlepas dari tindakan pada saat melakukan persalinan. Jadi ini masih kondisinya ibunya dalam bersalin nih, masih di dalam APN juga. Ya, jadi jangan dipikir resusitasi ini terjadi hari berikutnya, mungkin udah 2 hari. Jadi resusitasi ini masih berkaitan dengan pelaksanaan APN. Jadi posisinya ibunya lagi kalah dua. Jadi untuk posisi APD ya, APD dan alat berarti ini semua masih settingan persalinan ya. Oke, bayangan kita sekarang ini masih dalam persalinan. Ibunya masih bersalin, alat-alatnya juga, persiapan bidan gitu ya. Semuanya masih pada saat bersalin. Oke, lihat yang pertama. Itu ada butir sikap dan perilaku ya. Kalau di daftar bilik itu ada 5. Yang pertama, baca apa? Penjelasan tujuan dan prosedur pemeriksaan, meminta persetujuan dan waktu. Oke, itu ada dalam kurung komunikasi singkat tentang kondisi penata laksanaan dan komplikasi tindakan. Jadi karena ini posisinya gawat darurat ya, yang ingat kalau yang kita bahas di awal tadi pagi, kalau gawat darurat kita nggak perlu lama-lama untuk memperkenalkan diri, nggak perlu lama-lama menjelaskan semuanya gitu, karena ini kondisinya gawat darurat. Contohnya, oke, pasien ya, pura-puranya ibunya, gitu ya, ibu yang lagi bersalin. Gitu. Jadi kalau misalkan lagi pada saat bersalinan kayak gini, kan kita tahu waktu teori. Kalau kalian masih ingat ya, kalau dalam keadaan kayak gini, pasien bayi baru lahir itu beberapa indikasi kalau misalkan kita sudah harus mempersiapkan resusitasi. Yang pertama adalah bayinya ya, ketuban yang bercampur mekonium. Itu kita sudah harus punya antisipasi tadi. Kalau misalkan kita bakalan siapin di alat resusitasi, misalkan memang terjadi atau tidak, itu yang pertama. Terus yang kedua apa? Ingat nggak? Apa? Ayo. Bayinya penting banget ini. Bayinya cukup bulan atau tidak? Kan cukup bulan atau tidak kan sudah bisa dilihat ya, sudah bisa terdetek lagi dari awal. Jadi kita harus sudah mempersiapkan alat ini, gitu ya. Alat ini di samping dengan persiapan set yang lainnya, gitu. Nah itu yang bisa kita persiapkan awal sebelum memang tindakan resusitasi. Tapi pada saat bayinya mau melahirkan, gitu ya, bayinya baru mau lahir, yang kita lihat apa? Ada di checklist itu. Yang pertama, bernapas. Bayinya bernapas spontan atau tidak? Ya di notes di situ. Jadi kalian bisa tahu di notes atau di garis bawahi atau ditulis ulang gitu. Yang dilihat saat bayi lahir adalah bayi bernapas spontan atau tidak, itu dilihat. Terus yang kedua apa? Tonus ototnya baik. Tonus otot baik atau tidak. Yang ketiga? Menangis. Udah. Warnanya menangis. Nah, warna kulit. Dia sianosis atau tidak, kemerahan atau tidak. Kalau dari 3 itu ada salah satu aja, langsung lakukan tindakan resusitasi. Gitu ya. Oke, kita lihat dari butir yang dinilai. Yang pertama ada sikap dan perilaku, berarti kan posisinya ibunya lagi bersalin ya, ibunya lagi posisi ingin melahirkan. Jadi kita semua mau ibu tidak. Saat ini kita lihat bahwa adanya ada indikasi untuk kita bantu untuk pernapasan dulu ya. Jadi saat ini akan saya lakukan tindakan resusitasi. Nanti ibu bisa dibantu sama teman saya dan saya akan melakukan resusitasi. Jadi ada 2 orang karena memang melakukan persalinan itu dia harus punya 4 tangan. Iya. Jadi jangan cuma kita sendiri. Kita ngurusin ibu. Bayinya lahir siapa yang megang ya. Jadi memang harus punya asisten bidan dan siapapun yang bisa membantu. Jadi kita sampein aja tadi ibu kalau misalkan ada indikasi adiknya kita bantu bernafas supaya spontan gitu ya. Ibunya bersedia, langsung inform konsen di situ juga. Bersedia ya bu, pak gitu ya kalau misalkan ada suaminya. Udah poin 1 itu udah tersampaikan. Jadi nggak perlu ibu perkenalkan nama saya bidan ini, tujuannya, waktunya bertele-tele nggak usah. Karena ini adalah tindakan gawat darurat. Terus yang poin kedua itu berarti membaca basmalah sebelum melakukan tindakan ya. Jadi kalau misalkan melakukan tindakan apapun bisa dengan mengucapkan isi. Terus yang ketiga ini opsional memakai APD karena posisinya kita adalah sudah dari awal ya, APN dari awal berarti ini sudah dipasang. Anggaplah ini sudah dipasang.
Sama semua ibu. Kita anggap ini sepasang nih, sepasang. Ya. Pakai celemek, pakai sepatu, pakai ini ya. Di atas pokoknya kalian bisa menyesuaikan dengan apa sih APD yang ada gitu ya. Yang pasti si handscreen sudah terpasang juga. Ini enggak ada handscreen. Kalau handscreen harus kita pasang karena memang tindakannya menggunakan handscreen. Kalau celemek kan opsional ya. Kalau misalkan kalian, oh ya jangan lupa cuci tangan di awal ya. Sebelum tindakan kalian menolong persalinan kan pasti sudah cuci tangan. Dilepaskan semua perhiasan. Cuci tangan yang langka tahu kan? Tahu. Bisa kan? Bisa. Satu. Iya, mana kalian tahu nggak gitu? 1, 2 itu apa? Punggung tangan, nas lagi dari mengunci, dari kanan dan kiri. Terus terakhir bilas pakai air. Jadi harus cuci tangan ya semua tindakan gitu ya, jangan kelupaan udah pakai handscreen cuci tangan. Jadi keadaan ini anggap semua sudah pakai lengkap, pakai topi, pakai apron dan lain sebagainya. Tuh, sudah ya. Poin 5 itu dekontaminasi itu kira-kira setelah kalian melakukan tindakan aja. Itu konten yang pertama dibaca. Menilai dari cukup bulan, tidak, baik atau tidak, warna kulitnya kemerahan atau tidak. Nah ini tadi ya, jadi kan posisinya dia masih ibunya kalah 2 kan, bayinya lahir set lahir. Penilaian sepintas dilakukan di mana? Di atas perut ibu, ya kan? Dilakukan penilaian sepintas. Makanya di APN kalian ada poin menilai sepintas. Nah ini yang dilakukan tuh di sini, menilai sepintas nih bayi. Misalkan apa yang dinilai tadi? Warna kulit. Kalau salah satu aja sudah tidak ya, jawabannya tidak, berarti langsung lakukan resusitasi. Kalau misalkan ini masih ada nih ya, kalian taruh di perut ibu, posisi kepala bayi kan agak menengadah ya, jepit potong tali pusat tindakannya. Setelah itu baru kalian kering bawa nih sama si kainnya, kan udah dilakukan penilaian sepintas, dibawa ke mana? Meja resusitasi gitu. Oke, ini kita atur dulu nih, kan meja resusitasinya sudah ada ya. Jadi konsep meja resusitasinya keras, datar, hangat gitu ya. Nah, jadi silahkan untuk diatur dulu. Nah, posisinya seperti ini, kepala bayi menghadap kemana ya? Kita gitu. Jadi bukan dia ke situ, tapi kepalanya yang ke kita. Nah ini langsung dibungkus kain. Oke. Nah kita lihat, kita kan sudah mengecek sepintas setelah lahir nih, lahir ibunya ditaruh di sini, bayinya kita cek sepintas, ada jawaban yang tidak, di antara yang tidak tadi, tonus otot, warna, terus nafas. Kita langsung bawa ke meja resusitasi. Poin kedua adalah Menghangatkan. Ini biasanya di apa ya, disingkat supaya ingat, itu namanya high cup. High cup adalah poin ke-7, 8, 9, 10, 11 dan 12. H pertama adalah hangatkan. Singkatannya H, hangatkan. Hangatkannya dengan apa? Dengan lampu. Lampunya ya jangan terlalu dekat banget. Jadi istilahnya sudah bisa menyinari si bayi lah ya, bisa menyinari bayi. Terus dihangatkan dengan cara ditutup juga sama kain yang ada gitu ya. Itu H yang pertama. Kemudian poin 8, atur posisi. atur posisi ya. High cup A, atur posisi. Posisinya gimana? Sedikit ekstensi. Jadi kepalanya menengadah gitu ya. Nah, jadi posisi ini, ganjelan ini di bahu. Di bahu sini nih. Jadi ya posisi dia tuh agak menengadah gitu ya bahasanya ya. Nah, ini kalian lihat. Kelihatan yang di belakang-belakang? Lihat ya. H, Isap. yang ketiga apa? Isap lendir. Nah, ini melakukan isap lendir dengan menggunakan
Dili. Ada bengkok nggak tadi? Apa bengkoknya? Kita anggap ini aja lah bengkok ya. Kita anggap ini bengkok. Terus ini ada apa namanya? Dili. Dili atau delay ya yang bilang. Terus ini apa namanya? Sumbu. Ventilator ya. Terus apa lagi yang kayaknya kalian udah kenal ya dengan nama-nama alatnya. Nah, lanjut kita yang poin ke I tadi. I yang ketiga adalah isap lendir. Melakukan isap lendir untuk membebaskan jalan nafas sebenarnya dilakukan di mana di mulut dan di hidung gitu. Untuk caranya adalah tekan dirinya ya, ini ya. Ini. Kalian masukkan ke mulut dulu. Jangan sekedaleman, ya kurang lebih 5 cm lah ya dari sini ya. Gitu. Kalian angkat, buang ke bengkok. Gitu. Masukkan lagi, angkat, buang ke bengkok gitu ya sampai nggak ada sekret lah dalam mulut. Setelah itu bisa di hidung kalau memang terlihat ada ya, di hidung juga sama. Ini angkat, buang gitu ya. Ini angkat, buang gitu. Kalau nggak pakai ini ada juga yang menggunakan ya gitu. Jadi disesuaikan aja dengan yang ada, alat yang ada. Penggunaannya pun juga sama. Jadi fungsinya untuk membebaskan jalan nafas dari sekret dan cairan gitu ya. Jadi tadi hangatkan, atur posisi, terus Keringkan. keringkan. Jadi kita keringkan dengan sambil melakukan rangsang taktil. Jadi cara mengeringkannya dengan lapisan yang sudah ada ini ya, kain ini kalian keringkan. Mengeringkannya juga dari atas. Jadi dibuka dulu nih. Cepet ya caranya kan cepet. Dari muka, kepala, gitu ya, badan. Nih, langsung ke sini. Sambil dilakukan rangsang taktil sampai kaki. Karena ini akan kita buang, bukan kita buang ya, kita ambil gitu. Nah, jadi langsung seperti ini. Angkat. Dilap, dikeringkan semua dan ini diangkat. Diganti ya. Kemudian pakaikan kain yang sudah ada. Nah, kalian tutup. Apalagi tadi sudah keringkan baru Atur posisi lagi. posisi. Jadi sudah sambil mengeringkan tadi sudah, kita atur lagi posisinya ekstensi. Tadi kan mungkin berubah ya atau gimana gitu. Nah, ini kalian atur lagi. Karena memang meja resusitasi ada meja khusus ya yang apa sih ada busa ya di situ ya. Jadi kalian terus juga bisa dilihat disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Kalau ini kan agak sempit. Kalau meja resusitasi kan memang benar-benar ada space untuk bisa kita berkegiatan gitu. Udah diatur posisinya, terus apa lagi? Penilaian. Penilaian yang dilihat apa di sini? Bayinya menangis bernafas spontan. Oke, dilihat adalah bila bayi menangis kuat atau bernapas spontan, maka lakukan asuhan rutin. Bila bayi tidak bernapas atau megap-megap, maka lakukan VTP. Nah, di sini dinilai adalah frekuensi nafas ya. Bisa kalian cek di umbilikus. Nah, jadi itu bisa kalian pegang umbilikusnya ya, dihitung selama 6 detik. 6 detik, kalau misalkan nafasnya kurang dari 40 ya atau lebih dari 60, maka lakukan VTP gitu. Ya, jadi dipegang 6 detik, jadi 6 dikalikan 10, nanti kalau misalkan 3 dikali 10 kan 30, kurang dari 40 gitu ya. Kalian cek berarti maka lakukan VTP. Kalau enggak, kalau udah nafasnya normal dan lain sebagainya itu maka lakukan asuhan rutin gitu. Ya, di sini kasusnya adalah nafasnya kurang dari 40 nih, maka lakukan apa? VTP, itu yang poin biru itu dilihat. Ventilasi tekanan positif dilakukan jika langkah awal tidak berhasil. Ya, jadi yang perlu diingat sekarang adalah high cup, langkah-langkah high cup. H pertama, hangatkan, ya. Atur posisi kepala di sedikit ekstensi, atur posisi terus Bisa lendir. ya, terus apalagi Keringkan. terus Atur posisi lagi. dan kemudian Penilaian. sudah kita nilai bahwa bayinya memang tidak berhasil gitu ya yang di awal, langkah awal, maka lakukan VTP. Jadi posisikan bayi ya, sudah kita posisikan tadi, kita tutup juga dengan kain yang menutupi badan kecuali dada. Jadi dadanya terbuka karena kita akan melihat perkembangan dada, gerakan dadanya ketika kita lakukan VTP gitu. Nah, ini sungkup kita pasang
ini kan posisi bayinya ke sini ya. Nah, posisi ini kita pegang pakai apa ya? Huruf C gitu ya. Nah, dalam keadaan semuanya tertutup dari dagu, dagu, mulut, hidung. Nah, ini kalau misalkan nggak cocok, nggak pas ya, berarti ukuran bisa diganti atau disesuaikan lagi dengan kondisi. Apakah masih ada sekret gitu ya? Kalau masih ada sisa bisa dibersihkan gitu. Jadi posisinya kalian pegang sungkupnya, ventilatornya yang harus menutupi semua bagian dagu, mulut, dan hidung. Gitu. Lanjut, poin lanjutnya apa? Ya, memasang sungkup pada bayi meliputi dagu, mulut, dan hidung. Kemudian kita lakukan percobaan ventilasi awal untuk melihat apakah ini benar-benar sudah sempurna tertutup. Kita lihat dadanya apakah mengembang atau tidak. Ini percobaan VTP pertama. Kelihatan nggak dadanya? Ada yang coba perhatikan posisi dada apakah mengembang atau tidak? Iya. Nah, kalau mengembang berarti Gitu. ya, jadi dia sudah berhasil dalam posisi ini, sudah menutupi semua gitu ya. Iya. Kemudian apa lagi? Sudah dilakukan percobaan tuh untuk melihat apakah dia posisinya pas atau tidak. Ya, bila dada mengembang, tadi sudah kita lihat dadanya mengembang, maka lakukan ventilasi tekanan positif sebanyak 20 kali dalam 30 detik. Nah, sekarang timer coba hitung sebelah sini aja gitu ya. 30 detik. Coba ada nggak yang bisa buka timer selama 30 detik dan dilakukan 20 kali. Ini mohon maaf itu kainnya agak nutupin buat melihat kembangnya dan Nah, kelihatan. Iya. Ini. Ada yang bisa timer? Kita coba timer 30 detik. Kita lakukan selama 20 kali. Bukan selama ya, sebanyak 20 kali selama 30 detik. Gitu ya. Mulai? Oke. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, lihat dadanya. 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 8 lepas-lepas, 9 lepas-lepas, 10 lepas-lepas. Ngulang lagi 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas. Nah, itu karena tadi sambil ngomong ini ya. Jadi kalian nanti sesuaikan dengan keadaan gitu. Karena tadi ngehitungnya kalian jangan 10, 12, 11, 12 karena nanti waktunya itu durasinya beda. Jadi kalian sesuaikan dengan timer ya. Biasanya kan timer di sebelah sini. Jadi kalian 1, 2, 3 gitu. Jadi posisinya gitu. Jadi kalian kalian harus tahu dulu cara untuk mengembang-membiskan ini supaya sama nih dadanya juga kena oksigen gitu ya. Gitu dilakukan selama 30 detik untuk VTP pertama. Lanjut. Sudah selesai ya VTP tadi yang pertama. Kita lihat apa yang kita lihat? Bayi sudah bernafas normal, hentikan pada yang diberikan asuhan pasca resusitasi. Ya, kalau misalkan kita lihat dia udah nafas normal ya. Dari mana kita lihat? Dari dadanya mengembang. Tadi ya kita juga pegang umbilikus, sudah gitu. Maka kita lakukan asuhan pasca resusitasi, perawatan bayi baru lahir normal gitu. Poin B, bila bayi belum bernafas atau megap-megap, lanjutkan VTP yang kedua. VTP yang kedua ini sama, tapi durasinya selama 2 menit. Tapi 2 menit itu kita lihat juga, kita bagi 30 detik. Jadi tetap berarti 20 kali dalam 30 detik selama 2 menit. Ya, gitu ya. Sama 2 menit. Bila setelah 2 menit kalian coba selama 2 menit itu bayi tidak bernafas normal, maka siapkan rujukan. Atau kalau misalkan selama 2 menit itu sudah ada tanda-tanda bayi meninggal ya, maka ya siapkan semua persuratan dan lain sebagainya, diberitahu pasien dan lain-lain gitu. Oke. Nah, poin D, apabila bayi tidak dirujuk, maka lanjutkan VTP sampai 10 menit gitu. Kalian coba VTP sampai 10 menit, memang sudah nggak bisa dirujuk, nggak bisa terselamatkan, ya berarti bayinya sudah tidak bisa terselamatkan. Oke.
Poin E kan hentikan resusitasi sesudah 10 menit bayi tidak bernafas atau tidak ada denyut jantung. Ya, caranya seperti itu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Cara resusitasi. Pokoknya yang harus kalian pahami adalah langkah awal tadi Haikap. Haikap, bukan haikal ya. Jadi posisinya harus tepat supaya dadanya mengembang. Ketawa lagi kita ya. Oke, ada yang mau nyoba nggak? Tadi yang ibu jadi ibu pasien